Bab 3299. Membuat keributan di tanah leluhur keluarga Lee. Erikin sengaja membuat formasi untuk mengelabui dan mengarahkan Reiki yang meledak di tempat ini ke daerah lain. Ini berlangsung selama beberapa waktu. Tetapi pihak lain tidak bodoh. Setelah mengetahui bahwa mereka telah ditipu, mereka juga dapat dengan cepat menemukan tempat kejadian yang sebenarnya. Transmisi suara Ketuan Besar Sie untuk segera mencari tahu di mana kolam cuci darah berada. Erikin mengulurkan tangannya dan mengirim Vinola Sie ke ruang permata, lalu mengabaikan Penatua yang kaget dan terbang ke kejauhan. Mau lari? Jangan mimpi. Beberapa Penatua meraung, satu persatu merapal ilmu sihir dan menyerang Erikin. Tuan Istana, ada perkelahian, apa perlu aku turun dan menghentikannya? Di langit, Tuan Istana Bintang bertiga yang baru saja terbang ke tempat ini juga menyaksikan adegan pertarungan kedua belah pihak. Di antara mereka, Tetua Di tidak bisa menahan diri dan berbicara. Tidak perlu. Tuan Istana Bintang tidak berbicara, melainkan kepala keluarga Lee, menyaksikan pertempuran antara kedua belah pihak, matanya bersinar. Tuan Istana, Tetua Di, bukankah kita sedang menduga-duga tentang kultivasi Erikin? Sekarang ini adalah kesempatannya. Kepala keluarga Lee, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Pedang tidak memiliki mata, apalagi ini di rumah leluhur keluarga Lee. Tetua Di tercengang. Aku saja tidak peduli, untuk apa kamu memikirkannya? Jika tidak berhasil menguji kekuatan orang ini, aku benar-benar tidak bisa tenang, kata kepala keluarga Lee. Tetua Di, kalau begitu kita diam saja dulu. Tuan Istana Bintang meliriknya dan berkata pelan. Kepala keluarga Lee mengatakan bahwa dia tidak mempercayai Erikin, sebenarnya juga karena tidak mempercayai dirinya. Bagaimanapun, dirinya hanyalah Tuan Istana yang baru diangkat, dan pihak lain adalah generasi yang sama dengan Tuan Istana yang lama. Dalam hal ini, jika Erikin tidak menunjukkan sedikit kekuatan, akan ada konflik jika kelak mereka akan jalan bersama. Lebih baik biarkan kepala keluarga Lee melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kemampuan Erikin. Tidak peduli berapa banyak yang dikatakan, lebih baik melihatnya secara langsung. Mata Erikin sedingin es, dia mengeluarkan pisau Yoyang di tangannya. Cahaya barang dewa tingkat 5 itu bersinar, pisau itu menyapu secara horizontal. Ilmu 7 pedang pembunuh. Pisau itu menebas, mengejutkan semua arah. 7 cahaya pedang agung yang tajam tak tertandingi terbang keluar dan bergegas menuju 4 Penatua. Nyawa Vinola Sie dipertaruhkan. Dia sendiri juga tidak punya waktu untuk menjelaskan seluk-beluknya kepada orang-orang ini, ditambah pihak lain mungkin tidak mau mendengarkan. Setelah sekian lama datang ke daratan Jeushu, juga pergi ke ruang penyembunyian kitab, Erikin sudah menemukan cara untuk mencocokkan penggabungan penggunaan formasi atau barang dewa. Pisau abadi yang bagus, ilmu pedang yang sama bagusnya, tapi hanya bagus. Di langit, mata kepala keluarga Lee bergerak sedikit dan dia berbicara dengan ringan. Menghadapi 7 sinar cahaya pedang yang mengamuk, keempat tetua keluarga Lee tidak berani mengabaikan, dengan segera mengangkat tangan mereka dan meluncurkan berbagai serangan, meledakkan cahaya pedang itu. Edward Lee tergeletak di bawah, mereka juga tahu bahwa Erikin tidak mudah dihadapi, jadi mereka tidak berani meremehkannya. Ribuan gelombang, angin api, transformasi setan surgawi. Penatua keluarga Lee ini juga bukan orang yang bisa ditindas. Setelah memblokir cahaya pedang, mereka semua menghentak dan menunjukkan kemampuan masing-masing. Tempat Erikin membuat onar adalah rumah leluhur keluarga Lee, jadi mereka semua memilih solusi cepat. Kedua Penatua, yang berubah menjadi raksasa besi cor,
melangkah di udara dan menerkam Erikin. Dua lainnya melepaskan ilmu sihir dari kejauhan, dengan api, ombak besar, dan hembusan angin kencang. Hanya segitu. Rambut Erikin bergerak sedikit, matanya penuh dengan rasa dingin. Tubuhnya seperti cahaya, tanpa menunggu pihak lain menerjang, dia langsung bergegas menuju keempat penatua itu. 32 lubang ilahi di tubuh menyala seketika, tubuh Raja Qin dikerahkan, satu tinjunya mengenai satu orang, dan satu kakinya menendang satu orang lagi pada saat yang bersamaan. Kekuatan Erikin sendiri, satu gerakan melawan dua orang. Arogan. Kekuatan seluruh tubuh kedua penatua meledak. Boom. Namun, pada saat berikutnya, kedua penatua yang telah mengerahkan teknik tubuh dewa mengerang dan mundur, benar-benar kewalahan oleh kekuatan Erikin. Pada saat ini, cahaya Reiki yang memenuhi langit telah menimpa Erikin. Teknik Hualong. Erikin tenang, 19 naga api meraung, dan kemudian semuanya bergegas masuk ke tubuhnya. Dengan suara ledakan, seluruh tubuh Erikin dipenuhi dengan api, matanya dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan roh naga asli muncul di belakangnya. Di bawah teknik Hualong, Erikin adalah inkarnasi api dan naga asli. Dia mengangkat tangannya, apinya terbang dalam sekejap. Lalu bertabrakan dengan berbagai spiritualitas yang menerjang ke arahnya, suara raungan yang mengejutkan pecah. Ilmu sihir yang dikerahkan oleh kedua penatua ini mencair dengan cepat. Apa? Ketika keempat penatua terkejut, mereka melihat beberapa aliran api yang dengan cepat terbang keluar dari lautan api. Satu demi satu panah penghancur melesat dan melewati kehampaan dalam sekejap mata. Ses. Keempat penatua tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mereka ditusuk oleh panah penghancur, mengerang dan terbang mundur, darah mereka berceceran. Aku tidak ingin melukai orang, jangan memaksaku. Dengan ekspresi dingin, Erikin berjalan keluar dari api perlahan. Di permukaan tanah, baik Tuan Besar Xie dan Tian Li benar-benar terpana. Pada saat ini, Erikin, yang melayang di udara, sekuat dewa, api mutlak mengendalikan naga, dia tidak terkalahkan, bagaikan raja dari para kultivator. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Tuan Qin yang naik kereta dan makan daging bersama mereka sebelumnya? Tidak heran Tuan Qin tidak takut keluarga Li, dan bahkan mengucapkan kata-kata akan menghancurkan rumah leluhur keluarga Li. Kekuatan semacam ini, takutnya tidak ada yang bisa menandingi kecuali kepala keluarga Li. Keempat penatua juga tampak kesakitan, mata mereka penuh keraguan. Jelas, mereka bukan lawan Erikin, jika menyerang lagi hanya akan membuat mereka mati. Tapi kepala keluarga ada di kota Yongqing, kenapa dia masih belum kembali? Kepala keluarga Li, seharusnya sudah cukup, ayo kita turun dan minta kedua belah pihak berhenti, bagaimana? Di langit, Tetua Di berbicara. Kepala keluarga Li menyipitkan matanya. Biarkan aku mencobanya sekali lagi. Sementara mereka berbicara, tanpa menunggu Tuan Istana Bintang bereaksi, sebuah harta karun terbang dari tangan kepala keluarga Li dan menudungi Erikin. Penatua Agung, kalian berempat bergabung untuk mengendalikan formasi zaman kuno ini dan menekan orang ini. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema di benak keempat penatua. Kepala keluarga sudah kembali. Mereka berempat sangat gembira, dan tepat ketika formasinya mendarat, mereka berempat terbang dan menanamkan Reiki. Erikin juga melihat sesuatu di langit yang sedang turun, tapi benda ini sangat cepat. Ketika keempat penatua berada di udara, benda di atas telah berubah menjadi jaring emas yang kedap. Segera setelah itu, jaring besar itu seperti telapak tangan raksasa, menekan Erikin langsung ke tanah,
dan kemudian, bersama dengan tanah selebar 10 kaki, membungkus Erikin di dalamnya. Senjata ajaib kepala keluarga memang luar biasa, akhirnya bisa mengendalikan anak ini. Raut wajah keempat penatua menunjukkan keceriaan. Menyaksikan jaring emas besar terus bergetar, jelas bahwa Erikin berusaha untuk keluar. Mereka berempat dengan cepat mengerahkan Reiki dan menuangkannya ke dalamnya. Kepala keluarga Li, kamu terlalu mementingkan menang kalah. Melihat pemandangan ini, tetua Di menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ini adalah jaring roh kunci langit yang diturunkan oleh leluhur keluarga Li. Benda ini telah ditempa oleh setiap generasi keluarga. Dengan mengeluarkan benda ini, asalkan terkena, tidak ada yang bisa keluar dari jaring. Anak ini datang ke tanah leluhurku untuk membuat masalah, apapun alasannya, harus ditangkap dulu, kata kepala keluarga Li sambil tersenyum. Bersambung.